Pi, Bang. Selamat datang kembali, Pi. Iya. Dari dulu di tempat kagak ada perubahan. Jalan di tempat. Atau siapa, Pi? Ini dulu kampung kita nih tempat jin buang anak. Jinnya aja pas pulang nyasar, Pi. Sekarang di sini bisnis udah melaju pesat, Pi. Udah rame. Iya. Gue mau pipis nih. Gue mau juga. Masa kita duet, Pi? Gue mau nyari wafer aja deh buat calon mertua. Ya, hati-hati, Pi. Ya. Bang, bayar dulu, Bang. Ini wafernya. Makasih banyak ya, Teh. Ya, makasih Assalamualaikum. ya. Salam. Assalamualaikum, Neng. Ini baru aja mendarat di Cilier. Ya biasa tuh, Neng. Habis dari pasar Genjing, cari objekan buat modal nikah. Ini kan sama kamu, atuh. Panas ya, kosong. Yang namanya jodoh kan nggak akan kemana, Neng. Tenang. Kamu teh katanya pengajian jam 8, kok belum berangkat? Iya dong, harus mandi dulu. Biar ganteng, biar wangi, biar Neng seneng ketemu sama A. Insya Allah nanti A langsung susul ke pengajian. Oke, Neng. Waalaikumsalam. Din. Kang, sabar. Lo tahu nggak? Togel dilarang di sini. Iya, sabar, Kang. Mana rekapan lu? Ini sebentar. Buat barang bukti sini. Sabar. Serahin ke gua. Mana? Iya, Kang, ini saya ambilin, Kang. Sini. Ingat ya. Ini sebagai barang bukti. Dari mana? Bias dari itu. Dari itu, Kang. Hei! Woi! Maaf ya. Maaf. Sorry. Maaf. Aduh! Apaan sih? Den! Woi! Apaan sih? Kejar lu. Woi! Den! Oh, maaf. Tunggu, Den! Punten, Bu. Hei! Den! Ih, kok di-reject? Mau kemana lu? Jemuran gua. Mabu! Den! Bubuk mabu ya? Den! Pi, lu duluan aja, Pi. Main duluan aja. Emang lu di mana? Gua lagi. Den. Nurdin. Din. Din, bangun. Aduh. Tenang.
Duh, maaf. Sakit, Kang? Selau. Maaf. Slow gimana slow? Sakit, Kang! Astagfirullahaladzim. Tuh kan, Kang? Hancur ini wafer buat calon mertua saya, Kang. Ya, lagian kamu lari gak lihat-lihat. Ya saya dikejar Kang Yadi, saya lari lah, Kang. Terus kamu ngapain lari? Gimana saya nggak lari? Kang Yadi kalau ngeliat muka saya, bawaannya pasti mau nangkep saya. Kang, saya udah nggak pernah lagi jadi bandar togel, Kang. Tuh, si Charles tuh masih jadi bandar togel. Tangkep dia, Kang, jangan saya. Din, siapa yang mau nangkap kamu? Saya ngejar kamu tuh pengen ngobrol, kamunya lari. Kita kan udah lama nggak ketemu. Slow. Assalamualaikum. Din, bentar dulu, aduh. Saya mau minta tolong. Saya mau minta tolong bantuin cari masa untuk peresmian kakus higienis. Kenapa ketawa? Ya enggak aja, Kang Yadi. Jangan bercanda, Kang. Udah, saya nggak ada waktu. Ya, saya sibuk. Assalamualaikum. Din, tolong sekali ini aja, tolong. Kang Yadi itu kan ketua ormas, Kang. Harusnya Kang Yadi bakal lebih gampang buat ngumpulin orang banyak. Ketua ormas. Kamu kan juga pinter ngumpulin orang. Saya bisa apa, Kang? Udah, itu mah urusan Kang Yadi. Kang Yadi lebih jago. Assalamualaikum. Din, hey. Assalamualaikum. Salam, Kang Kurai. Si Nurdin? Iya, Kang. Ada di sini lagi? Ngapain? Mau togel ya? Enggak. Udah enggak, Kang. Ya udah tuh. Nih, bantuin angkat beras nih. Apalagi tuh, Kang? Nih, beras angkat. Waduh. Jadi ngerepotin nih, Kang nih. Nggak ngerepotin. Kan saya udah janji, kalau ada rezeki saya harus bagi-bagi. Waduh, Kang, terima kasih banyak ya, Kang ya. Ada sesuatu yang saya pengen kasih tahu sama kamu. Apa tuh, Kang? Lihat, Video apa, Kang? lihat aja. Es tehnya, Mang. Nuhun, Tin. Bawa gula sendiri, Mang. Es tawar berapa? 1.000. Es teh manis? 3.000. Lumayan kan, ada 2.000. Lain kali bikin warung sendiri aja, Mang. Kalau mau nongkrong tapi irit. Saya nggak nongkrong. Saya di sini ada urusan, ada perlu, ada bisnis. Lihat Eman. Ngapain nyari Eman? Balik nanya kamu mah. Ini serius. Soal tanah ya? Bukannya sudah dibayar? Kalau lunas mah saya nggak cari Eman, Tin. Udah beli harga murah, sertifikat saya malah dibawa. Pusing saya, Tin. Ya udah tuh, nanti kalau ketemu Eman saya kasih tahu. Waalaikumsalam. Jidat lu kenapa? Benjut gitu. Apes. Apes kenapa? Gue dikejar nih sama orang. Pas lu teleponan sama gue tuh,
balik badan, ada balok segede gini. Benjut deh pala deh, Bet. Aduh. Bentar lo. Aduh, gua tahu kelakuan lu, makanya lu jangan suka PHP anak gadis orang. Mending perempuan yang kejar, Pi. Ketua ormas. Oh, Mas. Hah? Terus? Ya, salah paham. Sebenarnya salah paham. Nanti jadi nggak mau ke kebun bambu? Ini gua lagi SMS-an. Bareng. Tapi gua kesana sendiri. Kalau itu mau mandi, dandan yang rapi supaya calon istri gua senang. Gua mau samperin. Ngapel lo? Kalian kalau mau ke dalam, gua titip ini. Makasih ya. Atik, bentar lagi. Ini telepon ya. Telepon balik. Idih. Ditutup. Pun juga salah. Assalamualaikum, Wak. Iya, Wak, jadi. Terus saya sono. Iya, gampang. Terus saya bisa tanya-tanya orang di sana. Kalau udah dekat, saya tanya-tanya orang. Ketemu, iya, pasti ketemu. Iya, Wak. Sampai ketemu, Wak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, makan. Oke, di jalan. Udah. Emangnya kenapa? Telat. Aduh, gue mau ngasih tambahan order. Oh, gue pikir kenapa. Yaudah, coba aja lu telepon. Katanya cuma beli 30 meter. Pas bangun 50 meter. Maksa belinya. Sampai sekarang belum lunas. Mana sertifikatnya udah dibawa. Nggak bener nih, Eman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Kalau yang namanya Wak Enjo yang mana? Saya Wak. Saya pulang dulu, Jo. Ya, kabar-kabarin kalau ketemu si Eman. Ya, yuk. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya lagi butuh banyak bambu. Iya, Wak. Tapi nanti boleh ya sekalian dipotongin semeter-semeter biar saya nanti nggak motong-motongin lagi. Bisa banget. Itu lebih baik. Tapi nanti kirimnya malam ya. Loh, kenapa malam? Kan bisa siang. Biar nggak dilihat orang. Info aja nih. Di sini kalau jualan harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bisa kena masalah sama juragan. Masalah apaan? Kalau diceritain mah panjang. Dah, nanti biar aman, pembayarannya lewat pos wesel aja, ya? Kenapa pakai pos wesel? Kan bisa transfer, Wak. Ya, nggak main saya mah transfer. Kalau nggak pos wesel ya cash aja dah, ya? Ya udah, ntar saya kasih cash, Wak. Boleh DP dulu DP. buat bayar orang yang nebang bambunya. Berapa? Ya secukupnya. Iya, kebetulan saya mau cash nih, tapi nggak banyak sih. Cukup ya, Wak, ya? 2 lembar lagi. Wak.
Makasih ya. Udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang begini ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Din. Apa kabar, Din? Baik, Pak. Alhamdulillah. Waduh. Ini Nurdin bawain oleh-oleh buat Bapak. Wafer kesukaan Bapak. Tapi maaf ya Pak, itu wafernya hancur. Ketekan di tas. Makasih banyak ya, Din. Wah, ini enak nih buat nemenin saya ngopi. Iya Pak, insya Allah. Agar suami kita ini betah dan nyaman di rumah. Otomatis ibu-ibu juga akan mendapatkan pahala. Betul ibu-ibu? Kalau gitu Bapak pulang duluan aja biar saya nungguin Tata. Oh, nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa. Oh ya udah, kalau gitu ya. Makasih ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, udah selesai ya pengajian hari ini. Hatur nuhun Ibu Saza. Hatur nuhun ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Hati, Bu. Aa, Neng. itu kenapa? Udah yuk, nanti A ceritain. Yuk. Makanya jangan suuzon. Jadi memar kan? Ya, Neng, tahu sendiri. Kalau A ketemu sama Kang Yadi, A pasti dikejar. Habis dikejar ditangkap, dibilang kamu itu tukang meresahkan warga. Pasti begitu. Udah apal, Neng. Ya nggak boleh kayak gitu. Tapi kenapa sih A nggak bantuin Adi aja? Neng, males. Lagian ngapain kita harus ngumpulin orang buat datang ke acara peresmian kakus? Kayak nggak ada kerjaan aja, Neng. Lagian kan ngurusin orang banyak sih gitu tuh ribet, Neng. Susah. Tanya malas ayo. Ada aja ya. Assalamualaikum. Salam. Atulah kamu teh nggak usah jawab. Nggak enak didengarnya. Kalau Tata yang jawab kan, adem hati saya. Tata mau kemana? Nanti dulu atuh, saya masih ada perlu sama kamu. Eman Sureman, mendingan kamu pulang deh cuci kaki. Daripada saya teriakin maling, mau? Ya jangan atuh. Ya makanya. Lagian kamu jangan mimpi deh untuk dapetin saya. Karena saya udah mantep untuk pilih AA Nurdin. Kita bakal nikah. Dan habis nikah, kita akan pindah ke Brunei. Biar nggak ketemu sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu juga nggak enak jawabnya. Mereka tuh emang seneng cari gara-gara sama kita ya? Bukan cuma sama kita aja, A. Sama Mang Yadi juga gitu, belagu. Masa sih? Perasaan dulu Yadi sama Eman lengket banget. Ya, kan udah setahun gak kesini. Eman sama Mang Yadi itu udah lama gak akur. Karena Eman udah lama juga hidup di bawah keteknya Endai. Terus kan Mang Yadi gak mau digituin. Makanya nasibnya beda. Eman dikasih mobil, Mang Yadi enggak. Bisa gitu ya? Iya, kan Mang Yadi gak enakan ya orangnya. Terus dia ngerasa Endai itu mau monopoli bisnis di Cilier. Ngaya kamu mau monopoli. Wah, bener ini, A. Semua perdagangan di sini tuh Endai yang kuasain. Mulai dari beras, gas 3 kilo, semua harus dari Endai. Semuanya. Emak sama bapak juga ngambil bensin dari Endai. Kita tuh harus nabung di bank kreditnya Endai. Kalau enggak, semuanya bakal dimahalin. Habis itu warga susah. Makanya Mang Yadi tuh pernah protes. Berhasil? Gagal. Justru dia dituduh ngerusak ladang warga. Dituduh?
Ada buktinya? Ada. Sama siapa? Parah banget kan? Gara-gara ini, Mang Yadi hidupnya makin susah. Kalau dia nggak mau ngikutin kemauannya Endai, dia bakal dilaporin ke polisi, mau dipenjarain. Ajar Endai. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Habis belanja apa Iya nih. nih? Wah, Mau saya lode ya? iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Wafernya enak banget, Din. Besok bawa lagi ya. Waduh. Alhamdulillah kalau Bapak suka. Insya Allah, Pak, insya Allah. Ibu, buat kopi atuh. Biar ada teman Bapak ngopi ya. Pak, Iya, Bu. Din, nonton bola nggak tadi malam? Gimana? Seru tuh. Bu, saya bawain ke dalam. Saya sekali menumpang toilet, Pak. Nanti ya abis dari toilet, kita ngomongin bola ya. Oke? Mari, Pak. Iya. Kamu di sini? Iya, Neng. Takut ajakin ngobrol bola sama Bapak karena nggak ngerti. Bukannya kamu dulu suka gelar judi bola? Ya, itu kan cuman nyari gol siapa yang menang. Belum tentu suka dan ngerti, Neng. Gelar. Kamu juga, Gel. Aku kenapa? Cantik. Din, kenapa? Gua masih di tempat lo nih. Lu udah makan, Pi? Belum. Gue baru kelar maghriban nih. Kita makan bareng yuk di warung Teti nih, mau nggak? Di mana itu? Jadi ntar keluar gang nih, belok kanan, lurus aja, Pi. Nanti sekitar 40 meter, 50 meter, ada tulisannya warung Teh Tini sebelah kanan. Ketemu di sana ya. Oh iya. Ntar gua ke situ. Waalaikumsalam. Mamang sudah tua, Mang. Sudah bau tanah. Gak usah cari gara-gara. Cari gara-gara di mana? Kalian yang cari gara-gara. Ini ya bener ya? Assalamualaikum. Teh? Mana pelunasan tanah? Sertifikat saya diambil, dijual murah, belum dibayar. Gak usah cari gara-gara, Mang. Semakin Mamang tanya soal pelunasan, semakin cepat Mamang masuk penjara. Mau? Lepasin tuh orang tua. Siapa lu? Anaknya? Bukan. Kalau gitu lu gak usah banyak bacot. Pak, pergi aja, Pak. Kalau lu nggak tahu urusannya, gak usah ikut campur. Atau gua... Assalamualaikum. Teh? Teh? Nurdin, Kenapa, Teh? kamu lihat aja di belakang. Pi! 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 Pi!
Pelan. Kang, tolong Kang. Kenapa, Din? Kang, tolong. Sini, Pi. Astagfirullahaladzim. Pi. Din, ini siapa? Kang, nanyanya ntar dulu, Kang. Ini tolongin dulu. Kang Yadi, bawa aja ke alif kelas. Di sana kan ada klinik. Oh iya ya. Bener, Kang? Sok atuh yuk. Sok atuh buruan. Aduh. Pelan. Sini, Pi. Din, itu siapa sih? Teman. Ovi, Kang namanya. Saya penasaran, Kang. Yang gebukin Ovi barusan itu tadi siang saya lihat dia sama si Eman. Siapa, Kang? Mereka, Kang? Itu si Deden sama si Rohim. Anggota Ormas? Bukan. Terus? Anak buahnya Endai. Endai anaknya Juragan Rukmana? Sehari-hari ditugasin buat ngawal sekaligus ngawasin si Eman. Ngapain? Coba. Kang Yadi cerita yang jelas ke saya. Saya penasaran nih. Kamu tahu kan? Pak RW Ebi kakaknya Eman. Tahu? Nah, Juragan Rukmana berhasil menjebak Pak RW Ebi dengan tuduhan korupsi dana bantuan operasional. Semua bukti dan file Pak RW Ebi ada di berangkas Juragan Rukmana. Selama Pak RW Ebi mau menjadi kaki tangannya Juragan Rukmana, maka dia tidak akan dilaporkan ke polisi. Kamu lihat. Tanah ladang punya Mangkarsa berbatasan langsung dengan hutan lindung. Harus segera kita kuasai. Kalau enggak, proyek kita bisa gagal. Dari siapa dia dapat, Kang? Dari Mangkurai, supirnya Juragan Rukmana. Din, bantuin saya cari orang buat peresmian kakus. Nanti saya akan bantu kamu soal si Eman ini. Akang tinggal kasih tahu aja butuh berapa orang buat acara peresmian kampus, Kang. Saya bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Diki. Iya, itu siapa Kang? Sepertinya saya pernah ketemu. Dia temannya Nurdin, Pak Ustadz. Dulu itu dia... Ya, mantan bandar togel, ya. Pasti mau bilang gitu kan, Kang? Tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Udah insaf, Pak Ustadz udah insaf. Beneran. Bener. Oh, itu bonjok karena togel? Oh, bukan, Pak Ustadz. Saya kan udah bilang saya udah insaf, udah nggak pernah mainan togel lagi. Ya, saya ingat. Alhamdulillah, Kang. Sekarang sudah tidak jualan togel lagi. Terus itu siapa? Nah, itu namanya Ovi. Itu teman saya. Dia mau beli bambu sama Wanjo. Itu dipukul Wanjo? Bukan, Pak Ustadz. Itu ceritanya panjang. Teman saya si Ovi gimana kondisinya, Pak Ustadz? Ya, banget. Cuma sudah kita obati. Biar dia istirahat dulu lah di sini. Besok pagi, insya Allah, ba'da subuh, saya kontrol lagi. Kalau gitu saya permisi, mau ngeliat Ovi boleh, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dom. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa, Bi? Ya, Biasa. Terus lu sekarang ada di mana? oh, WA aja dah, WA. Iya, bentar. Yaudah, Assalamualaikum. Salam. Gue juga kagak tahu persis boy gimana-gimananya. Soalnya Opi kagak cerita sama gue. Tapi kalau gue ngeliat nih dari mukanya nih, memar-memarnya itu kayak habis digebugin boy. Yang nyolek Opi sama aja nyolek gua. Pagi-pagi udah nyari gara-gara. Belum pernah apa gua gulung.
kita susul, Tom. Iya, Boy. Lu tahu tempatnya? Tahu. Ovi udah Sherlock ke gue. Yaudah, sekarang gue cari Pang dulu ya. Jangan. Telepon. Kalau emang dia nggak ngangkat, kita susah. Iya. Keluar ya kan, banyak bergaul, punya banyak teman. Kalau saya kan bergaulnya cuma di sini. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk mengumpulkan massa. Kang Yadi, saya teh keluar ngobjek nih. Nyari duit, Kang, nyari duit. Bukan ngumpulin massa tuh ah. Beda aja. Mau dikemanain bajunya, Tak? Aku bakar aja, Pak. Dibakar. Kan saya yang dibakar. Ya lagian mana ada yang mau pakai baju bekas penyanyi koplo. Ada. Siapa? Kalau gitu Bapak bawa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Tak? Ibu setiap malam selalu tidur sama Bapak kan? Nanyanya aneh. Emangnya mau tidur sama siapa lagi? Bentar, Bu. Pak, Ya, bentar deh. Bajunya mau dibawa kemana? mau dimanfaatin biar nggak mubazir. Bapak mau kasih ganti Sapolo? Nanti Sapolo. Pak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jangan-jangan Bapak berkedua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, Ya, pesan makan teh. Saya juga makan teh. mau makan pakai apa tuh? Saya pakai ikan. Saya telur dadar dipedesin teh. Itu aja? Ya, minumnya teh tawar ya. Sama. Ya, siap. Makasih teh. Iya. Enak ya ini pada mesen makan. Nah, tadi bukannya mau jalan, mau dagang. Ih, orang mau makan mah nawarin. Bukannya malah disuruh dagang. Kasian nih lambung saya amnesia. Udah lupa cara mencerna makanan. Apa kalian tega? Katanya jualan ikan cupang impor. Masa beli makanannya nggak bisa ya, Kang? Bisnis lagi sepi, Kang. Pendapatan minim, pengeluaran surplus. Pusing. Udahlah, nggak usah ngomongin bisnis kalau nggak nawarin makan mah. Mau bisnis sampingan nggak, Kang? Nawarin makan dulu. Baru mau. Beres. Teh, nasi satu lagi. Pakai telur. Nasinya tambahin. Minumannya teh manis anget. Siap. Nggak bisa.
Kamu nggak boleh memanfaatkan anak santri dan warga pesantren. Siapa orang yang meminta kamu mengumpulkan massa? Saya disuruh sama ketua Ormas Gepruk, Tat. Kang Yadi. Yadi? Baru semalam dari sini. Oh, Pak Ustadz disuruh datang ke acara kakus? Bukan! Kamu udah bener jualan cupang. Janjiin apa kamu? Duit, Tat. Plus nasi kotak. Minat. Piong. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ada perlu sama siapa ya? Kita ada perlu sama Ustadz. Sama saya? Apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Apoy, ini Pang, ini Tommy. Kami tengah mencari saudara kami. Menurut info, katanya ada di sini ya. Siapa ya? Opi? Iya, betul Ustadz, betul Ustadz. Alhamdulillah, keadaannya membaik. Cuma bengep aja. Ya, biar istirahat dulu di sini. Maaf kalau kurang sopan Ustadz. Kira-kira Ustadz tahu kenapa Opi bisa sampai begitu ya? Iya. Saya juga kurang tahu pasti. Yong, tolong bantu saya. Panggil Nurdin ke sini, jelasin soal Opi. Silahkan masuk. Iya. Makasih Ustadz. Kang Nurdin. Yo. Gimana? Udah dapat belum orang? Ih, bukan. Kang Nurdin disuruh ke rumahnya Pak Ustadz Kiki sekarang. Kirain udah dapet. Ya udah. Makasih ya. Iya. Maaf, akang-akang ini dari mana ya? Pak Ustadz, kita ini dari... Silakan. Ya, Makasih. dari Pasar Genjing, suka nongkrong-nongkrong, nyambi, jualan kecil-kecilan. Pasar Genjing. Kalian pernah nyantri di pesantren An-Nur? Pernah. Iya. Masya Allah. Pantas saya kayaknya kenal dengan kalian. Saya ini Kiki. Senior 4 tahun di atas kalian. Saya bagian yang milihin jaga malam. Ingat enggak? Subhanallah. Bang Prengki. Iya saya. Bang Prengki, Ya Allah. yang lu pernah dibangunin pakai air kobokan. Oh iya. Eta masih karasa eta air sambal pedas di mata. Maafkan saya ya, Ang. Ya, Poy. Ya, Tom. Gak apa-apa Kang Ustad. Ya namanya belajar makan pasti ngerasain pedas ya. Iya bener Pak Ustadz. Tapi kayaknya lebih enak ngebahasnya bukan yang pedes-pedes, Tat. Tapi yang manis-manis. Saya nih sebenarnya salut sama Pak Ustadz. Kelihatannya tampangnya sih masih muda. Tapi udah punya anak gadis yang manis. Yang barusan nganter teh. Itu mah adik saya. Baru pulang dari Maroko. Ambil S2 di sana. Anak saya mah masih kecil-kecil. Masya Allah. Berarti jago bahasa Perancis ya Ustadz ya? Saya ini gini-gini bisa lu bahasa Perancis walaupun dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, duduk sini. Ya Pak Ustadz. Bang, Ya.
Kenalin, itu Yadi, Ketua Orbas Gepruk. Dan ini Nurdin, temannya Opi. Mereka berdua inilah yang bawa Opi ke sini. Mas Nurdin. Ya, Mas Yadi. Kalau boleh tahu, kenapa Ovi sampai bengep kayak begitu? Punten, Pak Ustadz. Saya ceritain. Saya sama Kang Yadi sebenarnya nggak tahu kronologis jelasnya itu seperti apa. Tapi kata Teh Tini yang punya warung makan, Ovi tuh denger Kang Misan lagi diancam di belakang warung. Ovi bantuin, mau misahin tadinya. Akhirnya Ovi dikeroyok, Bang. Ya udah, yang penting kan Opi udah aman di sini. Mas tahu bocah-bocah mana tuh yang ngeroyok Ovi? Rumahnya di mana? Mau apa sih, Boy? Gak usah diperkeruh lah. Maaf, Satiki. Bukan mau memperkeruh. Ini sih biar kelar aja urusannya, biar gampang kita urus. Ya kita tahu banget sih, Bang. Tapi urusannya tuh belibet-libet, Bang. Ya udah tinggal jelasin aja. Yang ngeroyok Ovi itu Deden sama Rohim, Bang. Anak buah Ndai. Ndai? Anaknya Juragan Kruk mana? Iya, Pak Ustadz. Panjang. Bi, Iya. ini bahan-bahannya ya. Makasih ya, Bi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisena mau nanya? Ya. Bapak ngapain ini kesini? Ini permak baju. Permak baju? Iya. Buat entis Apollo ya? Entis? Bukan. Terus buat siapa? Buat bendera katanya. Bendera? Tanah ladang punya Mangkarsa berbatasan langsung dengan hutan lindung. Bukan cuma selepelan Mang Misan korbannya. Saya sudah dengar bahwa Kades dan RW juga jadi korbannya. Atau kenapa nggak dilaporin aja? Kan kasusnya sudah lengkap. Nyerobot lahan, monopoli, manipulasi, kolusi, korupsi deh. Susah, Ang. Kayaknya kekuasaan Juragan udah dalam banget. Kalau ibaratnya pohon nih, itu akarnya udah menjalar kemana-mana. Susah, berat. Kerap kali logika dibarengi dengan pikiran di mana iblis menjadikannya sebagai tunggangan dan akhirnya membuat kita egois, menang sendiri atau bahkan gampang menyerah. Kenapa nggak pakai hati? Bukankah hati tahu mana yang hitam dan mana yang putih? Hati akan menyebabkan kebaikan, bukan kehancuran. Kehancuran semakin merajalela karena tidak ada yang peduli. Mata menjadi buta, telinga menjadi tuli. Karena banyak orang yang beraninya membenarkan kenyataan, tetapi ia tidak berani menyatakan kebenaran.
izinkan kami untuk membantu semampu yang kami bisa. Karena bagaimanapun juga ada saudara kita, Ovi, yang ikut terlibat, bahkan jadi korban bocah-bocah itu. Lu berdua kayaknya kudu ngobrol banyak sama gue. Nyambi-nyambi ngopi on the sky gitu. Cakep tuh bang. Siap bang Apoy. Nanti kita teleponan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bang. Ya. Kamu tenang aja. Semua pasti bisa. Lama-lama kamu akan suka kok. Nanti saya akan atur untuk ketemu dengan orang tua kamu. Bagaimana? Kamu gak usah khawatir. Kalau perlu, saya akan atur ketemu orang tua kamu hari ini. Tahu atuh, es kelapa muda di samping warungnya Pak Yoyon kan? Bener? Oke. Sip. Ya, makasih ya. Mandi dulu gerah hari ini. Ganjen banget sih si bapak. Ya ampun, dipasut segala lagi. Ngomong-ngomong, di sini ada yang sudah punya istri belum? Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, apa emang takut sama bininya? Hah? Apa ya, Ang? Kamu suka paling-paling ngomong teh? Paling bener kan maksud lu? Sama istri mah nggak usah takut, Boy. Kita ini pemimpin keluarga, harus punya wibawa. Tuh, Poy, lu harus dengerin semua nasihat dari Pak Ustadz. Abi udah bersihin kamar mandi belum? Astagfirullahaladzim. Iya, Umi, sekarang. Abi ngobrolnya lama amat sih. Emang Abi nggak tahu tadi Umi hampir kepleset di kamar mandi. Memangnya Abi belum bersihin kamar mandi? Belum nih. Ya Allah Abi, kerjaan itu jangan ditunda-tunda. Kalau buru-buru kan bagian dari sifat setan nih. Iya, Umi tahu. Tapi kan ini tuh kebaikan, Abi. Iya, sekarang Abi bersihin. Kang, hati ya Kang. Neng, mau kemana? Aku ada urusan. Kok mukanya gitu sih? Nggak cantik kayak biasanya, kenapa? Bapak, Kenapa Bapak? Bapak selingkuh sama Andres Apollo. Kok gitu sih ekspresinya? Kata siapa?
kata aku barusan. Kamu ngomong gini ada buktinya kan, Neng? Ada, A. Baju aku di Fairmax sama Bisena. Terus tadi pagi aku ngedengerin dia telepon sama Antis Apollo, itu mesra banget lagi. Sebentar. Kamu tuh udah nanya belum sama Bapak langsung? Belum lah. A aja yang ngomong ya. Ya. Jangan dong, Neng. Kalau yang nanya offset atuh. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mau nanya, gimana keadaan temen gue? Bentar. Ngomong-ngomong, namanya siapa? Nama saya Arofah. Alhamdulillah, teman Akang kondisinya membaik. Alhamdulillah, namanya bagus. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Arofah. Arofah ngajar di mari? Bukan, cuman sempat kuliah perawat. Karena dulu waktu pertama kali bangun pesantren ini, ada beberapa santri yang sakit. Bang Kiki mau nggak mau urus sendiri. Karena di sini tuh nggak ada dokter dan juga rumah sakit. Oh begitu. Terus gue sempet denger katanya lu ngelanjutin S2-nya di Maroko ya? Ngambil jurusan apaan? Studi adab dan humaniora dalam Islam. Wah, berarti lu pas ya dong bahasa Prancis ya? Iya tuntutan. Est-ce que ce soir? Wow, est-ce que tu parles français? Pardon, maaf Arofah, jawabnya jangan panjang-panjang. Soalnya kalau nggak salah pas lu jawab tadi, kayaknya di kelas gue lagi tidur. Maklum lah, masih belajar. Tapi bagus kok. Masa cuma bagus doang sih? Kasian ya Kang Ovi. Iya, emang dia punya niat baik. Cuman salah tempat aja tuh orang. Iya, saya juga banyak dengar dari Bang Kiki. Kalau kondisi di desa ini sangat memprihatinkan. Iya bener juga ya. Cuman kita nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya kan kita bukan pejabat. Kita itu cuman rakyat biasa. Butuh perjuangan panjang untuk membebaskan warga desa ini. Dulu waktu di Maroko saya pernah baca. Pergerakan awal yang melawan penjajah Perancis di Maroko itu adalah anak-anak pramukanya. Saat itu anak-anak pramukanya sangat aktif buat bikin propaganda. Salah satunya flyer buat sebar ke publik. Buat propaganda. Tuh, Bapak datang. Bapak temenin ya, selamat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dari mana, Pak? Jam segini baru pulang? Bapak habis ketemu dengan orang tuanya Wawang. Bapak minta izin sama orang tuanya untuk ngajak Wawang menjadi kiper sepak bola. Nah ini, habis ambil jahitan dari Bisena. Oh, main bola. Iya, Pak, main bola. Terus yang dijahit di Bisena tuh bajunya siapa, Pak? Bukan baju, ini jahitan bendera. Oh. Bendera? Bendera buat klub bola atuh. Bapak diminta tolong sama RWB untuk melatih anak-anak kampung sini, khususnya anak SMP, untuk menjadi pemain sepak bola. Daripada mereka cuma nongkrong di pos kamling, karena masa depannya. Lebih bagus kan mereka main bola. Coba lihat, bagus gak? Tuh. Nah. Bagus kan? Bagus, Pak. Bagus. Ya udah. Kalau gitu, Bapak mandi dulu ya. Udah capek. Iya, Pak. Tolong kamu lipatin, Den. Nih, bendera. Masih bau keringet kamu. Apaan sih? Ternyata Antis Apollo ikutan main bola. Kamu jangan suujon, tuh. Gelo, Ini kita udah siapin flyer untuk lo
info sebarin besok pagi. Supaya warga datang tanpa paksaan. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Semakin banyak warga yang hadir kan, bakal semakin kerepotan eta yang nyuruh akang teh. Ya istilah nama kalau mancing teh kan harus pakai umpan. Betul, Kang. Betul, Kang. Lagi pula kan biaya untuk mengumpulkan massa itu sangat besar. Kata si Eman. Saja. Dengan begitu, lu jadi punya alasan untuk masuk dan cari tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab masalah pembayaran. Dan dari mana asal-usul tuh duitnya. Siap, Kang. Telepon balik, saya mau ngomong. Halo Jang, ini udah siap kirim nih nanti malam bambunya. Wak, mohon maaf. Bisa nggak, Wak, kalau dipending aja? Ya nggak bisa, saya udah tebang. Sekarang lagi dipotong-potong. Jangan gitu dong. Saya udah nyuruh orang kerja nih. Udah sewa mobil juga. Tapi kan saya lagi nggak enak badan, Wak. Itu mah DL. DL? Derita lu. Udah kesini aja. Bawa uang buat pelunasan. Ini mobilnya mau dipakai ke Banjarnegara besok. Saya tunggu sampai sore ya. Di tempat yang kemarin. Iya, Wak. Assalamualaikum. Matiin. Salam nggak dijawab lagi. Seraki-aki. Aki-aki siapa? Woi, ini yang punya bambu minta lunasin sekarang. Paling lambat sore ini. Ya udah gini, sini duit lo. Gue nganterin duit lo ke dia. Lu di sini aja. Emang kamu tahu tempatnya, Pak? Nanti antar sama Nurdin. Oh iya benar. Woi, Ang, maafin ya. Udah biasa repotin lo. Kali lagi aja. Mikirlah dikit. Banja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, ada apa? Ini, Wak, mau nganterin Bang Apoy bayar bambu. Oh. Kapan belinya? Wah, enjok. Kita berdua waktuin Ovi. Ovinya lagi gak enak badan. Dan kebetulan Ovi nitipin ini, Wak. Oh, kirain saya salah. Cocok ini. Cocok. Nanti malam saya antar ya. On the scribe. Tidak, Banja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Apoy. Ya. Eman, anak buahnya si Eman nih yang mukulin si Ovi. Din, kamu teh kenapa pakai motor ormas? Emang udah izin? Ini berdua siapa? Saudara lu, Din? Siga preman kieu petantang petenteng. Ini Bang Apoy, nah ini Bang Faang. Jadi lu ya, gua yang Bang. Gue gulung Ovi, lu mau gulung. Asal lu tahu ya, gua yang megang pasang kencing. Lu mau gulung, gaya lu ya. Ah, udah dipegangin temennya nih. Kenapa mundur? Takut. Gini Kang. Kita teh diundang ke peresmian Kakus sama Kang Nurdin. Oh, Sugante naon? Boleh, bisa.
Kalau kamu besok mau ke acara, jangan kayak gini pakaiannya. Siga preman, malu-maluin. Tuh kan gaya lagi siga preman, malu-maluin. Baik. Kalau besok mau datang teh ya, pakai baju yang rapi. Nggak usah pakai dasi juga nggak apa-apa. Yang penting rapi. Kalau nggak saya bayar. Siap, Kang. Siap, Kang. Siap, Kang. Cabut. Bro. Apa ya? Bang, sabar, Bang. Sabar, Bang. Bang, orangnya begitu, Bang. Ini urusan temen gue nih. Apa lo jangan gila? Hah? Bu. Bukan nahan gue kalau kan. Tuh bocah kudu gugul, sorry ya. Maaf ya, sorry ya. Orangnya begitu deh, Bang. Ntar kalau besok gue ke rumah dulu jangan lagi ya. Iya. Janji lu. Wudu lah, wudu. Istighfar. Sip. Gini aja, saya telepon bos saya dulu. Nanti kalau udah ada hasilnya, saya kabarin kalian. Sekarang kalian pulang dulu ke rumah, istirahat, ya. Biar rileks, biar tenang ya. Ya udah bang, gue tunggu kabarnya. Ya udah, kita bubar. Ya, bubar. Ya kenapa, Ong? Ah ini Kang, warga kalau 200.000 mah cuma bisa datang 30 menit katanya. Minta dibayarin lagi tambahannya. Waduh, masalah dong. Acaranya kan bisa lebih dari 1,5 jam. Nah itu dia Kang. Masa ada extra time-nya? Ya udah, saya tanyain dulu. Sini aja, sini. Apa, udah sini. Apalagi sih Adi? Itu man, warga nggak mau dibayar 200.000. Minta tambahan katanya. Ya harus bisa tuh. Saya tuh udah nggak ada budget lagi nih. Waduh, gimana dong? Kalau warga nggak ada yang datang buat peresmian gimana? Kan kamu sendiri yang kena masalah. Urusan uang kan urusan kamu. Aduh, kumaha ya teh. Ya udah gini deh, kamu mendingan ke Kades, bikin laporan sana. Bilang kalau warga teh udah nggak mau dibayar 200.000. Warga minta tambah, ya udah sana. Pak Kades, bercanda kamu. Saya teh serius. Udah kamu bilang sama Kades sana, biar aliran sungainya mampet. Udah saya mau kencing ini ya, ganggu aja. Aliran sungai mampet. Begini Pak Kades, saya disuruh sama si Eman untuk ngomong sama Pak Kades. Soal apa ya? Soal pembayaran untuk warga yang akan hadir di peresmian Kakus. Nah iya, kenapa? Katanya kurang Pak Kades. Kurang gimana? Ya mereka nggak mau dibayar 200.000 1,5 jam. Kurang, minta tambah gitu. Lah, terus Eman bilang minta ke saya gitu? Iya Pak Kades. Katanya biar aliran sungai nggak mampet. Keberhasilan Pak Kades kemarin adalah hasil kerja keras saya mengurus dana aliran dari pusat, Pak. Jadi, untuk kedepannya, Pak Kades tenang aja. Selama Pak Kades mendukung rencana kerja saya dan orang tua saya jamin aliran sungai nggak akan mampet. Tapi kalau mampet, Pak, wah, bahaya. Bisa jebol. Kalau jebol, desa banjir. Pak Kades hanyut, dan Pak Kades bisa menghilang. Aman kan, Pak? Aman. Masa enggak? Gimana Pak Kades?
Iya, ya. Didata saja dulu, nanti laporkan ke saya, biar nanti saya hitung berapa kekurangannya. Baik, Pak Kades. Saya permisi, Pak Kades. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Itu mobilnya, Kang. Umpan udah dimakan. Sebentar lagi kita dapat ikannya. Bukan ikan patin, Am. Kang Nurdin, Kang Yadi, bisa kali on the sky kesana ngikutin. On the sky? Jawabannya bukan on the sky. On the sky. On the Bray. Kang Dai. Pak Kades. Pak Kades mau main golf? Saya nggak bisa main golf, Kang Dai. Ya, semua bisa karena terbiasa, Pak. Lanjut, Kang Dai. Jadi, kalau Pak Kades nggak mau main, ada sesuatu yang penting sampai datang ke sini. Iya, Kang Dai. Mungkin Kang Dai sudah dengar soal pembayaran masa yang akan hadir di peresmian Kakus. Kenapa? Kurang. Orang nggak mau dibayar 200.000, Kang. Mereka nggak mau 1,5 jam. Iya. Kalau itu sih, saya udah tahu. Cuma saya suka heran sama manusia. Kalau ngelihat uang, itu kayak rayap ngeliat kayu. Rakus. Jadi Pak Kades kesini butuh bantuan saya. Gitu. Betul, Kang. Soalnya dana operasional desa minim di bawah level prihatin. Saya sih bisa aja tambahin bantuan buat Pak Kades. Cuma Pak Kades harus ngerti, di mana ada pengeluaran, di situ ada pemasukan. Ya nggak? Siap, Bos. Ngerti, Kang. Oke. Saya bisa kirimin bantuannya kapanpun. Seperti waktu saya ngatur aliran dana dari pusat. Tugas Pak Kades cuma satu. Kasih saya hak mengelola hutan lindung 30% untuk resort saya. Setuju? Setuju, Kang. Ya udah nggak ada keperluan kan? Sekarang pergi. Iya, permisi, Kang. Video itu jangan sampai bocor ke pihak manapun, Angtok. Sebab kita belum tahu sejauh apa keterlibatan Kades. Benar kata Kang Ustadz Kiki. Sepertinya emang Pak Kades itu dalam tekanan. Masalahnya, tadi juga kan Nurdin bilang, dia nggak bisa ngedenger jelas omongan mereka karena Nurdinnya nggak bisa ngedeket ke mereka. Segitu juga udah cakep bang, Tom. Yaudah, sekarang kita tinggal nunggu besok pas peresmian Kakus. Kita perhatiin mana yang mukanya sedih, mana yang mukanya seneng. RW. Ya. Datang. Persatuan Sepak Bola Ciler Siap mendukung program Pak RW. Nuhun, Mang. Presiden! Semangat. Oke, semangat ya. Yuk. Silakan. Selamat datang Pak Kades. Silakan Bapak. Siap. Iya. Silakan duduk Bapak. Terima kasih. Man. Silakan. Yuk. Mana tuh Kang Yadik? Gimana Kang? Mana? Mana tuh makanannya? Masih terus. Sabar semua akan diatasi, ya.
sabar Kang, sabar. Sabar Kang, Bu. tenang. Sabar melulu dari tadi. Lebih baik kita semua sekarang ngopi, oke? Nah iya, benar. Oke teh. Benar Kang. Teh bikin kopi semua teh. Sebentar ya. Iya, Kang. Ini lagi coba. Nanti kalau yang namanya Eman datang, lu ikutin dia. Kalau bisa lu video. Ini sekarang. Udah berapa, Poy? Apa sih Yadi nelponin mulu? Man, kamu di mana? Ini orang-orang udah pada kumpul minta DP, cepetan kesini. Iya, ini saya mau on the way ke warungnya Butini. Udah kamu tungguin di situ. Udah jalan. Selamat datang Juragan. Mangga Juragan, silahkan duduk. Silakan. Mana tukangnya? Masih teratasi. Wah, itu dia tuh. Oh kan ada. Nih, sabar. Jangan rebut. Bagiin semua. Ya udah saya buru-buru sana. Iya, Pak. Iya. Lihat itu. Ya. Bismillah. Ini makanan juga bagiin semua yang rata ya. Ebi. Ini Juragan. Mana si Atep? Kok belum datang? Tadi sudah ada di ujung jalan, Juragan. Harusnya udah sampai. Wah, kamu mengada-ada kan? Dia kan maju karena kita. Iya, Juragan. Mantap aja. Nah, lama banget nih. Halo Pak, ini gimana jalanan kampung yang masuk ke tempat kamu? Mobil saya kempes semua, parah, paku, nancep semua. Ban saya empat-empatnya jadi kempes ini. Tolong kirim mobil atau motor ke sini, jemput saya. Baik Pak. Terima kasih ya Kang. Makan tuh paku. Berarti dia bakal terlambat dong Bos. Ih, justru itu tujuannya, biar dia terlambat. Kalau dia terlambat, lama datangnya, masanya bubar. Kalau masanya bubar nih ya, Juragan pasti ngambek pisan. Pasti dipecat tuh si Yadi. Pokoknya rencana kita mulus dan kita kerja bebas, nggak ada yang gangguin lagi. Oke. Yaudah, yuk cabut sebelum dia nyariin kita. Pak, tunggu sebentar Pak. Saya manggil ojek dulu. Oh iya, silakan Pak. Ojek. Apa? Gue? Udah Kang, tolong antar bos saya Pak. Tapi gue bukan. Sudah Kang, nanti saya bayar gede. Kang, bos saya Kang. Iya. Bos saya. Ini ojeknya. Iya Pak. Ayo cepet. Ayo cepet. Hati-hati ya Pak ya. Iya. Iya. Ayo cepet. Man, kemana? Belum datang, Man. Itu ada di belakang. Alhamdulillah. Oke. Silakan, masuk duduk. Silakan. Ya. Udah, cukup. Aduh. Kang, ini uangnya. Lambat ini. Terima kasih ya, Kang. Ada si Tommy kenapa jadi tukang ojek begitu? Gantengan juga tukang ojek aslinya Ang daripada mukanya Tommy. Ulah gitu atuh, Boy. Aduh, gue disangka tukang ojek. Gak apa-apa deh, buat kebaikan. Bismillah. Kang, bentar. Ini uang cepet buat lu berdua ya. Dua doang nih. Iya, makasih ya. Iya. Bang, berdua. Jangan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tamu yang kita tunggu-tunggu, alhamdulillah sudah tiba di lokasi. Terima kasih, Pak RW. Iya. Mohon maaf juragan. Tadi di jalan ada masalah, mobil saya kena paku. Maaf. Kalau gue tebaknya, itu kakus dibangun oleh si Juragan buat media kampanye caleg. Intinya modus, modal kakus. Dan yang ditekan teh boy, RW sama Kades. Bener kata si Tommy mah. Riweuh urusannya riweuh. Santai, sabar ya. Lama banget. Suruh ngomong atuh Kang. Suruh ngomong. Kang Ebi. Kang Ebi. Untuk mempersingkat acara, kami persilahkan Bapak Caleg Aktep untuk memberikan sambutan pada peresmian kakus higienis ini. Silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kades, juga Pak RW, Ya. Kang Dai, Juragan Rukmana, Pak Harun, juga bagi masyarakat Kampung Celier, terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada saya. Sekaligus untuk meresmikan... Lama banget sih, Kang. Ya nih, Kang. Sebentar lagi. Apa yang sudah saya berikan ini bermanfaat bagi warga sekitarnya. Oleh sebab itu, kebersihan itu bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan bernegara. Udah Kang, nama Kang. Udah. Loh, kok pada bubar? Oleh sebab itu, Tep, mohon maaf, segera meresmikan kakus higienisnya, Pak. Oh, baik Pak RW. Baiklah, oleh karena itu mari kita langsung saja untuk meresmikan kakus higienis ini. Tepuk tangan, buruan, jangan berhenti. Buruan biar meriah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kakus higienis diresmikan. Kalian mau bikin malu saya. Ya Allah. Enggak, Juragan. Ini murni kecelakaan sepertinya. Kecelakaan gimana? Warga tiba-tiba pergi maksudnya apa? Menurut Yadi, waktu yang diberikan kepada warga sudah habis. Karena mereka harus ke ladang. Sementara nunggu Caleg Atet nggak datang-datang. Oh, jadi sekarang rakyat jelata bisa ngatur kita gitu? Dai. Ini pelajaran buat kalian. Kalian harus kerja yang rapi. Jangan berantakan. Siap, Juragan. Saya minta maaf.
Saya maafin kamu. Tapi saya tidak bisa memaafkan orang yang sudah mencoreng reputasi saya. Kamu paham, Pak Kades? Paham, Juragan. Usir Yadi, jangan ada lagi dia di kampung ini. Kalau dia tidak mau, laporin saja ke polisi atas tuduhan perusahaan ladang. Siap, Juragan. Pergi. Iya, Juragan. Makan tuh Pakku. Berarti dia bakalan terlambat dong, Bos. Ya nggak apa-apa, biarin justru itu tujuannya, biar dia terlambat. Kalau dia terlambat kan... Gua masih kagak mudeng dah. Kenapa si Eman sengaja bikin Caleg telat? Emang nanti ada masalah naon Kang Yadi sama Eman? Banyak, Kang. Susah disebutin satu-satu. Intinya sih kalau yang saya tangkap ya Bang, Eman sama Endai ini mau nyingkirin Kang Yadi supaya jalan mereka untuk menguasai desa ini nggak ada yang menghalangin. Nah, feeling gue juga berkata kayak gitu tuh. Persis sama. Kaget saya Bang. Maaf. Ya pantesan aja. Ya karena mungkin cuma Kang Yadi yang nggak mau nurut sama mereka. Ya, masa saya nurut sama orang jahat? Tar. Kalau emang Kang Yadi mau disingkirin, berarti Kang Yadi kudu cari tempat yang aman. Terus usahain jangan sampai nongol-nongol desa ini. Kira-kira bisa nggak? Minum aja dulu Kang Yadi di rumah saya. Makasih, Din. Pak Kades. Kagak usah diangkat. Langsung samperin aja. Sekarang kita balik pesantren. Pokoknya kita tetap berkabar on the sky on the bright. Ya. Yuk. Kalau ada apa-apa, berkabar. Gimana pembagian beras untuk warga? Aman, Man. Pak Ustadz, makin hari saya lihat-lihat warga pesantren ini makin bertambah ya. 2 bulan yang lalu adik saya, Ropah, saya panggil ke sini untuk bantu-bantu ngajar Kang Dai. Oke. Itu adik saya, Ropah. Oh, iya. Kalau cuma 1 orang doang sih nggak apa-apa Pak Ustadz. Cuma yang ini cuma saya dengar doang ya Pak Ustadz. Katanya pesantren ini nampung preman ya? Wah, enggak. Mungkin yang dilihat itu wali-wali santri yang lagi jenguk anak-anaknya kan. Ya udah Pak Ustadz. Tapi kalau next time Pak Ustadz butuh tenaga keamanan, pakai saya aja. Nggak usah pakai preman. Insya Allah Kang, usah khawatir. Nanti saya kabarin dah. Baik, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada orang. Ini saya lagi nyari, Bos. Lagi nyari. Saya lagi nyari, Bos. Aduh, airnya mati lagi. Katanya kakus baru. Kok udah mampet? Hah? Lampunya mati. Pasti teror. Pasti. Aduh, masih mati kan? Tuh kan kelepas. Aduh. Kali aja deh, kali ya. Cacing! Cacing! Itu banyak banget. Itu di mana-mana itu cacingnya. Saya
Saya dengar ada masalah dengan Kakus. Ya menurut laporan RWEB dan warga, air sering mendadak mati, Kang. Nah kalau malam itu banyak cacing, saya takut ini ada gangguan. Apa? Makhluk halus gitu, setan. Pak Kades, sebentar lagi desa Cilir ini akan saya kenalkan sama teknologi 5.0. Tapi kenapa warganya masih seperti itu? Masih percaya sama tahayul? Ya saya sendiri tidak yakin, Kang. Ya kalau Pak Kades mau desa ini maju, bertambah besar dan terkenal, ya Pak Kades harus belajar menyelesaikan masalah. Saya paham, Kang Day. Iya. Kalau Pak Kades paham, saya nggak mau dengar ada teror lagi di desa ini. Kopinya tuh teh. Makan deh tuh. Siap. Coba kamu cari tahu, Man, siapa yang bikin teror di kampus. Saya nggak mau ini masalah. Siap, Pak Kades. Geledah. Buru ah. Mana sini? Amatiran. Ya udah, sekarang gini aja. Kita kumpulin warga di warung Teh Tini. Kita tanyain siapa yang ngeliat Nurdin atau enggak si Yadi ada di Kakus bikin teror. Ayo. Cupang. Makasih ya, Teh. Bu, nasi dua satu. Oke, Kang. Sok Mang, dibeli cupang na ieu. Udah punya di rumah. Ya beli lagi atuh Mang. Mending buat beli beras, Yong. Beras Mang nggak bisa ngedok Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, saya sengaja bawa Pak RW supaya tidak ada fitnah ataupun salah paham. Jadi Pak RW, beberapa hari yang lalu ada masalah di Kakus nih. Kakus diteror dengan adanya cacing dan airnya juga mati. Betul tidak? Betul. Selain itu, menyebar juga hoaks, berita tidak baik, bahwa Kakus itu dibangun dengan uang kotor. Betul tidak? Betul. Kan emang biasanya begitu. Cicing mana? Jadi begini, dan atas izin Pak Kades, saya menyelidiki siapa pelaku teror itu. Bentar, saya ada buktinya nih. Kadieu. Nih, lihat. Dan pelakunya tahu siapa? Siapa, Man? Pelakunya Yadi Mulyadi. Nggak mungkin atuh. Masa? Tenang. Jangan asal nuduh aja, Man. Kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Jangan sampai ada masalah. Saya meminta Eman dan warga untuk mencari dan membawa Yadi ke kantor desa. Untuk kita cari tahu kebenarannya. Jadi, siapapun yang tahu keberadaannya Yadi, silahkan infokan ke Eman. Saya teh tahu di mana Kang Yadi. Betul, kamu teh tahu? Betul. Tadi teh pas saya lagi jalan ke sini, saya ngelihat dia masuk lewat pintu belakang rumahnya Kang Kurai. Halus ya, halus.
Ya sudah, kalau begitu sekarang juga kita jemput dia. Ayo. Ayo. Pegang. Kalian teh belum bayar nasinya. Catat dulu teh. Kumaha pada dicatat semua. Aduh, nggak ada yang bayar. Tangkap Yadi! Tangkap provokator! Kurai! Kurai! Mana Yadi? Kurai! Ya, kamu masih ada kesempatan untuk lewat ke belakang? Enggak, Kang. Saya akan hadapi. Saya bukan pengecut. Saya tahu kamu bukan pengecut, tapi kamu nggak tahu ini berhadapan dengan siapa. Kurai! Mana Yadi? Pak. Punten, biar saya aja. Punten, Pak. Mang Kurai! Assalamualaikum. Biar saya hadapi. Mang Kurai! Waalaikumsalam. Ini kenapa teriak-teriak di rumah saya ini? Mang Kurai tahu meren maksud kita kesini teh apa? Jadi nggak usah banyak singcong lagi deh. Udah mendingan suruh si Yadi keluar. Atau saya yang masuk nih. Ntar dulu. Kalian kan tahu kalau si Yadi teh udah diusir dari desa ini. Ya nggak mungkin atau ada di dalam. Ya si Yadi mah paling-paling juga main di depan desa, Man. Kamu juga tahu di mana si Yadi nongkrong kan? Tuh, Mang Kurai. Kalau mau bohong teh belajar sama saya nih jagonya, jangan otodidak. Kan ketahuan jadinya. Malu pan. Saya juga tahu si Yadi di sini. Suruh si Yadi keluar. Yadi! Yadi! Sopan sih ya. Jangan pikir kamu bawa Kurawa ini saya takut. Hah? Enggak. Panian. Yadi, keluar kamu! Sekali lagi jaga mulut kamu. Sing sopan sama saya ya. Kang Kurai, maaf Kang. Kalian boleh tangkap saya. Tapi jangan ganggu Kang Kurai. Ah, gitu. Bawa. Ayo, bawa. Si Hadi padahal udah pada takut sama saya tadi. Ada yang mau laporan? Ada apa? Laporan. Nih, Pak Kades, ini dia pelakunya nih, pelaku teror di kakus itu. Udah langsung diproses saja Pak Kades, saya juga punya buktinya nih. Kamu jangan main tuduh. Kamu bisa buktikan kalau Yadi itu terornya. Hah? Jangan-jangan ada orang yang menaruh barang di kamarnya Yadi. Hah? Udah, bubar. Nggak bisa gitu dong Pak Kades. Kita udah nggak punya waktu lagi. Kita juga pengen tidur tenang. Masalah ini harus buru-buru diselesaikan. Kamu jangan main tuduh. Saya nggak main tuduh Pak Kades. Ingat waktu kita tinggal sedikit. Kita harus ngedapetin satu pelaku lagi. Pokoknya Pak Kades tenang aja. Malam ini juga saya akan bawa tuh si Nurdin ke sini. Man, hati-hati kamu kalau main api. Hah? Apinya saya matiin. Diam kamu. Nurdin! Keluar kamu, Nurdin! Nurdin! Ada apa, Din? Ini si Eman kayaknya emang nyari gara-gara nih, Bu. Keluar, Din! Saya tahu kamu pasti ada di sini. Mendingan pergi dari sini sekarang. Ayo. Nurdin, sebaiknya kamu pergi. Biar Bapak akan menghadapi Eman dan teman-temannya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Aduh, kita mau nikah jangan macam-macam. Udah, ayo pergi. Ke belakang. Yang tapi sendal di depan. Udah nggak apa-apa. Punya bapak aja pakainya. Eman, kamu kenapa sih teriak-teriak? Lompat aja. Loncat. Assalamualaikum. Salam. Mana si Nurdin? Saya tak ada perlu sama dia, Mang. Nurdin, nggak ada. Nurdin nggak ada di sini. Neneng, Rohim, cari. Ini apa-apaan sih? Nurdin!
Kamu bener-bener gak ada adabnya ya? Aduh Tata, ini udah malam, gak pantas ngomongin adab. Mendingan sekarang teh kamu kasih tahu mana Nurdin. Kalau Nurdin gak ada di sini, cari tempat lain dong. Kamu kenapa sih cari perhatian sama saya? Iya. Pokoknya kamu teh lihat aja ya. Si Nurdin bakal saya dapetin. Dan kamu juga bakal jadi milik saya. Deden, Rohim, pulang. Man, gimana nih, Man? Oh, udah, pulang semuanya, pulang. Udah malam. Ayo pulang. Ayo bubar. Ayo. Aman kan, Kak? Kasih saya hak tolak kali 30% untuk resort saya. Ini waktunya Pak Kades percaya sama saya. Coba Pak Kades ingat-ingat, kapan saya pernah bohong sama Pak Kades? Kita bisa kerjasama untuk menghentikan semua kejahatan si Endai dan Juragan Rukmana. Aliran dana dari pusat. Apa jaminannya kalau kamu gak bohong sama saya? Saya akan buat pengakuan kalau saya yang sudah meneror warga di Kakus. Nanti hasil rekamannya Pak Kades bawa ke kantor polisi. Ayo, rekam saya Pak Kades. Pak Kades, ini waktunya Pak Kades untuk membuktikan kalau Pak Kades bukanlah kaki tangan orang-orang model Juragan Rukmana dan anaknya si Endai yang jahat itu. Lo ngobat sini aja dulu. Tapi jangan keluar. Sampai suasana tenang ya. Siap, Bang. Makasih, Bang Apoy. Bang, Tommy. Lama ya nggak main detektif-detektifan kayak begini. Ya, semoga ya ini jadi pahala. Amal jariah. Amin. Sini aja dulu ya. Di sekolah ya. Mantap, Bray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Saya tunggu kabarnya. Kang misi, Kang. Saya mau lapor, Kang. Nggak bisa telepon aja. Aduh, saya teh belum beli pulsa, Kang. Lapor apa? Si Adi kabur. Yadi kabur? Udah dicari belum? Udah saya cari kemana-mana tapi nggak ada, Kang. Aduh, gimana ya, saya teh khawatir kalau si Adi nyamperin saya, Kang. Terus balas dendam deh sama saya. Lu tuh pengecut tau nggak? Ikut gue. Si Eman, dia nggak ada di rumahnya. Eman kayaknya udah tahu kalau lu kan nggak ada di kantor Kades. Tapi begini, kita kudu bisa dapetin Eman. Kenapa? Karena cuma Eman doang yang tahu rahasia Endai sama bapak. Nah, tuh bocah pasti minta bantuan bosnya, Poy. Di mana tuh si Eman tuh diumpetin? Kang Nurdin, Kang Yadi. Coba diinget-inget deh, Kang. Kira-kira Endai sama bapaknya teh punya tempat apa gitu yang bisa ditinggalin? Ya mungkin kayak villa, kontrakan, atau kantor gitu. Gudang? Hah? Lu tahu tempatnya, Kang? Tahu. Saya tahu, Kang. Tapi, Boy, ingat pesan Ustadz Kiki. Jangan sampai kita kelihatan sama mereka. Kalau sampai kita kelihatan sama mereka, bahaya buat pesantren sama warga, Boy. Terus kayak sorry, Tom. Lu telepon Rohmat, Kirman sama Jekot. Hah? Iya, gua ngerti, Poy.
tempat hemat. Jerman, Jenggot. Lo ikut dia. Ayo. Lo ikut gua. Stop! Ada apa ini? Diam lo! Kalau kalian mau balas dendam, salah sasaran kalian teh. Man, kami itu kesini bukan untuk balas dendam. Ya terus ngapain? Saya nggak punya apa-apa. Kamu satu-satunya orang yang punya bukti atas semua kejahatan Juragan Rukmana. Kita bisa kerjasama. Aduh, susah lah. Saya teh nggak berani. Kalau saya macem-macem, nanti kakak saya dipenjara lagi. Karena bukti-bukti semua ada di Juragan Rukmana, Kang. Si Eman, kalau misalnya kita bisa dapat barang bukti, kamu bersedia nggak buat jadi saksi, bantuin kita di polisi? Susah lah, Din. Saya udah pernah coba. Tapi Jawabannya mau apa enggak, Man? Jawab, Man! Jawab! Bisa nggak? Ya udah, saya mau. Tapi ya kalian juga harus dapetin bukti-buktinya. Sekarang lu kasih tahu gue. Semua bukti-buktinya disimpan di mana? Man, sekarang gimana caranya kita masuk ke rumah itu tapi nggak ketahuan penjaga? Harus ada yang bisa ngawasin dari luar. Pulang perginya Juragan Rukmana. Dan jangan lupa, jumlah pengawalnya juga harus dihitung. Dan letak CCTV ada di mana saja. Yang terpenting sekarang, di mana dia simpan semua bukti yang bisa ngeberatin dia.
bagian. Kang, Din, pokoknya terima kasih. Semuanya terima kasih udah bantuin saya. Capek-capek nih nyari bukti. Santai, Mat. Tugas kita belum selesai. Sebelum Juragan Rukmana, Ndai dan Caleg Atep masuk. Kamu di mana? Kamu malah enak-enakan tidur di situ. Kamu tahu gak? Rumah kita kerampokan. Berkas-berkas Abah yang ada di brankas dicuri semua. Dai, bagaimana kita bisa menguasai desa ini? Kalau hal seperti ini aja kamu nggak bisa. Kamu nggak becus. Abah curiga. Pasti ini semua perbuatan si Adi. Sudah berapa kali dia berusaha untuk memasukkan kita ke penjara. Sekarang saatnya. Kalau si Adi harus kita masukkan ke penjara. Ayo, kita pemanasan dulu ya. Oke? Yuk, sekarang semua tangan ke atas. Iya. Ya, direnggangin ya. Oke. Ya, sekarang ini, yuk. Terus. Oke. Mantap, ini lagi. Ya. Tangannya. Oke. Sekarang ini. Hup, hei, semangat. Yuk, tinggi. Lompat tinggi. Mangkarsa. Juragan. Belum ada pertandingan nih. Belum ada Juragan, sampai sekarang belum. Oh, belum ada pertandingan ya? Loh, belum punya seragam? Belum juragan. Belum punya. Oh, belum punya. Iya. Mau punya seragam baru nggak? Mau juragan. Kalau mau, kalian latihan sendiri aja ya. Biar saya sama Mangkarsa ke pasar. Cariin seragam buat kalian. Siap juragan. Yuk Mangkarsa yuk. Takut tutup. Iya Juragan. Emang semangat ya latihannya ya. Bapak kenapa, Tak? Kita kudu nge-backup file ini buat jaga-jaga. Maaf bang, calon istri saya telepon. Lu angkat, khawatir kalau lu nggak angkat ntar gosong. Cuman jangan lu bilang lu ada di mana. Siap bang. Assalamualaikum. Bapak, Kenapa bapak? Bapak dibawa sama Ndai. Hah? Dibawa kemana Neng? Kamu sama Yadi harus ke rumahnya sekarang. Malam ini. Neng, kamu tenang ya Neng. Sama Kang Yadi pasti akan selamatin bapak kamu, ya? Aku ikut. Kamu jemput aku di rumah sekarang. Kurang ajar, Ndai. Gini. Tenang, jangan emosi, ah. Kontrol. Boleh sabar ya. Mantap. Nudin lagi kagak sabaran. Bang, ini masalahnya calon mertua saya, Bang. Ngerti. Gue sama Ludin ngerti. Justru kita berempat datang sini buat nolongin lu. Lu jangan kebanyakan piknik. Panik, boy. Masih aja bercanda. Maksud gue gitu, ha? Tenang, Kang. Saya meyakin, Kang. Kalau Ndai bawa calon mertuanya Kang Nurdin, itu artinya file ini tuh dibutuhin pisan, Kang. Dan saya meyakin, Kang, calon mertua Akang teh nggak bakal diapa-apain. Insya Allah aman, Kang. Tapi Kang, gimana caranya supaya calon mertua saya itu selamat gitu? Gini. Kita kudu nyelamatin file-file ini, ya. Sebelum lu berdua datang ke Ndai. Maksudnya? Kita simpan file itu dalam satu tempat. Aslinya kita pegang.
Itu buat kuncian kita. On the sky, Bang Apoy. On the bright. Di situ aja. Bah. Din, si kerempeng itu pasti punya rencana lain. Bapak saya mana? Mangkarsa ya? Ada di dalam lagi makan salad. Tapi kayaknya dia nggak suka deh. Makanya saya kasih nasi goreng. Dai, lepasin bapaknya Tata. Nah, kayak gini dong, Man. Kayak Nurdin. Laki tuh gentle. Makanya si Tata mau sama Bandar Togel daripada sama lo. Gak usah banyak ngomong. Lepasin bapak saya sekarang. Sabar dong. Tunggu. Tenang, kamu tenang dulu. Semuanya ada proses. Sebenarnya juga saya dan Abah nggak butuh sama Mangkarsa. Yang kita butuhin ini adalah orang yang mencuri isi brankas Abah saya. Dan saya mau mereka mengaku supaya saya bisa laporin mereka ke polisi dan dipenjara. Tapi jangan lupa, kembalikan isi brankas Abah saya. Maaf Juragan, kalau saya gimana nih? Oh iya, sorry, saya lupa sesuatu. Si Eman, teman saya ini, pengen Tata jadi istrinya dia. Kurang ajar kamu, Eman. Nurdin. Tenang dulu dong. Lu juga pasti akan masuk penjara. Jadi mendingan Tata sama Eman aja. Yang masa depannya jelas. Din, si Ceking itu pasti sudah memanfaatkan kita buat membebaskan dirinya dari juragan Rukmana. Otak kamu emang encer, Man. Tapi sayang kamu itu pengecut. Kamu teh malah ngahina saya. Udah, kamu udah kalah mah udah. Sebentar lagi juga kamu di penjara. Dan Tata, buat saya, satu tepok, 2 nyamuk dapat. Ini bicara aja. Ayo, serahkan semua barang saya yang kalian curi. Kalian bisa bawa Karsa pulang. Dan kamu Tata, kamu ikut saya. Sesuai janji, kamu bakal jadi milik saya. Ayo cepetan. Serahin semua milik saya yang kalian curi dari brankas saya. Ayo. Semua file ada di sini. Tapi lepaskan dulu Mangkarsa. Supaya dia bisa keluar bebas dari sini. Baru akan saya serahkan flash di sini. Kasih Mangkarsa ke mereka. Tukar dengan Tata sebagai jaminan. Ayo. Man. Man, sini kamu ke Tata. Mangkarsa, lari. Mang, tangkap! Bah. Kejar si Karsa, kejar! Man, bos pegangin, ayo, pegangin, bos. Ayo, buruan. Ayo, lawan saya. Lawan saya. Ayo atuh, ayo. Masuk. Pelan-pelan. So. Nurdin! Pelan ya, Man. Diam! Turun! Juragan Rukmana, atas nama hukum, Juragan yang ditangkap. Run, kamu jangan sembarangan tangkap dong, Run. Juragan,
Kami sudah punya bukti-bukti yang cukup tentang kejahatan juragan. Tersangka DY dan KSM yang diduga telah melakukan tindak suap dan penggelapan dana bantuan desa turut menyeret satu orang caleg dengan inisial ATP. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu desa Ciliar, tokoh penting kita ternyata sudah datang, Pak Misan. Oke, silakan Pak Kades maju ke depan. Kami telah membeli tanah Mang Misan untuk keberadaan kakus. Terima ya, Mang. Iya. Dan kami akan memberikan sertifikat tanah yang baru untuk memilikan tanah yang sah sisa dari pembangunan kakus ini. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Ya, sama-sama. Dan kami akan memberikan seragam futsal dan bola yang baru. Terima kasih banyak untuk semua warga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Yadi untuk maju ke depan. Bapak Arun, silakan. Pak Yadi. Siapa? Kami titip Desa Ciliar untuk dibina dan dijaga dengan baik. Siap, Komandan. Pokoknya saya akan amankan Ciliar. Kalau ada yang macam-macam, saya geprok. Dan saya akan mengangkat Bang Yadi Mulyadi untuk menjadi pimpinan Hansip yang baru di Desa Ciliar ini. Tepat sekali, tepat. Pengumuman buat semua warga, insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang tersayang, Tata, bersama Nurdin minggu depan. Mang Karsa, ada hiburan dangdut koplonya enggak? Ada, pasti ada. Namanya Entis Apollo, kita undang. Bukan, pasti ada apa-apanya sama Entis Apollo. On the sky! On the